Sempat menggebu-gebu untuk memenjarakan Medina Zain, kini Uci Flodea selaku pelapor yang menjadi korban kasus penipuan dan pengancaman yang dilakukan oleh rekan seprofesinya itu secara tiba-tiba ingin mencabut laporan polisinya terhadap Medina yang telah divonis 2 tahun penjara. Hal tersebut pun sontak membuat publik merasa penasaran dengan sikap yang diambil oleh Uci terhadap sosok yang sempat membuatnya merugi dan mengalami trauma berkepanjangan. Tidak hanya berniat untuk mengurangi beban Medina, Uci Flodea belakangan juga sering terlihat mengunjungi mantan rekannya yang sedang mendekam di dalam lapas. Lantas, benarkah keputusan Uci saat ini lantaran ia luluh dan prihatin melihat kondisi keadaan Medina di penjara saat ini? Jadi 3 bulan yang lalu tuh aku ngerasa itu kayak ditegur Tuhan gitu ya. Maksudnya kan gak ada gunanya lah. Ya, buat apa sih kan, maksudnya kan udah ditahan gitu kan ya. Terus minggu yang lalu aku kan jenguk Medina, udah gitu makin tersentuh lagi gitu rasanya. Jadi aku pikir kan ya udahlah, yang penting kan Medina udah tahu bahwa hukum di Indonesia itu masih bisa berjalan, masih ada gitu maksudnya kan gitu. Juga ini juga pelajaran buat Medina juga sih. Jadi ya intinya kenapa aku cabut laporan, karena ngapain sih kalau emang sudah terbukti memang Medina bersalah dan sudah dipenjara. Aku pikir ya sudahlah, karena kan laporan itu ada 2 ya, yang satu kan kasus pengancaman dan yang satu kan kasus penipuan tas itu. Ya udah, semuanya sudah terbukti bersalah, ya udah. Aku pikir lagi di sini buat apa sih ngelanjutin hal-hal yang nggak penting, kan sudah terbukti semuanya. Dan hal yang nggak penting ngapain, nggak ada gunanya gitu loh. Dan aku pikir lagi kan, waktu ketemu Medina aku ngerasa ada sesuatu yang aku nggak boleh dong kayak gitu. Ternyata bukan Medina masuk penjara itu, ada anak kecil yang nggak bisa sekolah gitu aja sih. Makanya aku pikir aku akan cabut gitu. Hari Senin kemarin sudah diterima oleh insan terkait masing-masing. Saya tahu surat saya ini mungkin ngaruh atau enggak, yang penting saya udah berusaha gitu kan. Dan ada tembusannya untuk dirjen juga. Tembusannya ada 3, dirjen juga. Ini surat untuk dirjen ya. Tapi tembusannya ada 3. Ke Direktur Jenderal Permasyarakatan dan juga untuk kepada Lembaga Permasyarakatan Perempuan kelas 1A Jakarta, dan lawyernya Medina juga. Kondisinya Medina sehat, bahkan dia lebih gemuk dan dia lebih sehat sih, normal. Seneng sih, ya seneng lah, pasti seneng banget. Tempat pertama kali ketemu Medina, gue bilang sama Medina gini, Med, gue tahu Med, lu nipu gue gitu kan. Gue tahu lu nyakitin gue tahu lu pernah bikin gue nangis gitu kan. Gue ngomong sama Medina gitu kan. Tapi gue ditegur Tuhan, gue harus ngampuni elu gitu. Ya gue harus ngampuni elu dan benar-benar ngampunin elu gitu. Dia sih nggak percaya gitu kan. Kalau gue misalnya ngelakuin apa yang Tuhan mau gitu kan, itu kan teguran Tuhan kan ya. Pasti gue dibully masyarakat banyak kan gitu kan. Ya dulunya aja botol, gimana caranya mencari Medina gitu kan. Ya terus udah gitu tiba-tiba kok sekarang mau dicabut, maunya maksudnya dicabut gitu aja gitu kan. Kan kalau dicabut nggak mungkin karena udah ingkrah kan ya. Udah gitu akhirnya ya udahlah, kalau emang gue hari ini harus dibully ya nggak apa-apa. Tapi setelah statement yang kemarin sampai hari ini ya banyak yang dukung sih gitu. Bisa dikatakan kayak ada perjanjian nggak sih, atau mungkin pembicaraan mungkin hal-hal apa? Oh ada sih, itu kan etika baik gue buat Medina aja sih. Ini obrolan yang kedua sama Medina, ketemu Medina selama dia ditahan. Kalau tadi ngobrol tentang surat ini,
tentang surat ini. Aku kasih ke dia satu juga bahwa aku memang benar serius berupaya ya. Tapi Tuhan yang nentuin. Ya maksudnya omongan aku ini aku buktiin dalam surat. Suaminya tadi ketemu aku dari lapas nih. Barusan tadi, makanya kalian nunggu di sini. Aku dari lapas. Pengajuan pengurangan masa tahanan yang sedang diupayakan oleh Uci Flodea untuk Medina Zain bukanlah tanpa alasan. Hal itu terjadi lantaran Uci merasa tergerak dari rasa bersalah dirinya yang dengan tega memenjarakan Medina yang diketahui mempunyai seorang anak yang masih kecil. Tidak hanya itu, penderitaan yang dialami oleh Medina juga menjadi salah satu penggerak hati Uci Flodea yang kini sudah merasa legowo untuk memaafkan kesalahan yang dilakukan Medina Zain terhadap dirinya. Lantas, seperti apa curhat Uci Flodea ketika dirinya menyampaikan sebuah kabar baik untuk Medina yang kini tengah mendekam di balik jeruji besi? Pengajuan pengurangan masa tahanan yang sedang diupayakan Uci Flodea atas masa tahanan yang dijalani Medina Zain tergerak dari rasa bersalah Uci yang melihat penderitaan Medina di penjara hingga melewatkan proses pemakaman ayahnya karena mendekam di dalam penjara. Memang kepengen ngobrol soal apa tentang isi hati saya yang akan aku sampaikan ke Medina gitu loh. Jadi kan kayak bawa kabar baik untuk dia gitu kan. Terus sudah gitu kan ternyata dia ngutarain hal-hal selama dia di penjara seperti apa. Pasti dong. Kalau di penjara itu kan ada yang dikorbanin kan gitu kan. Kayak dia nggak bisa kerja. Ya dia harus nggak bisa nyekolahin anaknya kan gitu kan. Jadi di situ semakin tersentuhlah aku gitu. Waktu Medina nipu gue kan emang udah punya anak, ya kan? Ya itu tadi gini loh. Kalau kita ngampuni orang itu kan harus memang sepenuhnya ya, nggak boleh setengah-setengah gitu. Gue tahu, gue ditipu Medina. Maksudnya ditipu material, immaterial, semuanya. Nama saya juga jelek, dijelek-jelekin gitu kan. Tapi ya udah, orangnya udah di penjara kok. Kan kemarin tuh kan cuma 2. Kembalikan nama baik saya, kembalikan uang saya, gitu doang kan. Tapi ya udahlah, nanti kan kalau masalah uang aja kan nggak tambah miskin gitu aja sih. Kalau dicabut saya rasa nggak mungkin ya. Tapi dalam surat saya ini saya jelaskan di sini adalah permohonan pengurangan hukuman gitu. Kalau emang dicabut kan nggak bisa ya. Karena kan kasusnya Medina ini kan sudah ingkrah. Yang di Surabaya itu kan 2 tahun gitu. Saya merasa iba aja sih sama dia. Setiap orang kan selalu berdoa. Mbak juga berdoa kan ya. Kalau menurut saya ditegur Tuhan itu kalau di saat saya doa ada suatu pikiran dan hati yang kalau sesuatu yang nggak tahu gimana itu aku anggap itu teguran Tuhan gitu. 3 bulan yang lalu kan udah kayak bingung gitu kan antara ini aku jalanin atau enggak gitu kan. Kalau aku jalanin pasti kan masyarakat berpikir akan dibully kan aku. Dulunya getol-getol untuk menjarain, ngelaporin kan gitu. Jadi kan bingung gitu kan. Tapi kan ya udah akhirnya membuat keputusan bahwa aku pikir nggak ada gunanya juga kan. Ya sudahlah. Gitu. Maafin. Pengancaman dia selesainya sampai bulan 2 tahun depan 2000 berapa? 2024. Ya, sampai tahun depan. Kalau di Surabaya itu udah putusan juga ya? Belum kan? Udah ingkrah 2 tahun. 2 tahun juga. 2 tahun. Dari Nanti mulai Februari dia baru jalanin. Tahun depan.